6 pembantaian dalam sejarah bangsa Indonesia. Proklamasi Indonesia tak selalu menjadi sebuah gerbang total musnahnya sebuah penindasan dan pembantaian di Indonesia. Banyaknya gerbang politik dengan beragam gagasan dan pola permainannya menjadikan adanya beberapa ketegangan di beberapa wilayah di Indonesia. Belum lagi, pola pergantian kekuasaan dalam demokrasi Indonesia saat itu masih belum menemukan benang merah. Sehingga tak heran bila terdapat beberapa peristiwa politis yang menelan banyak korban, serta peradilan rezim yang diselesaikan dengan lumuran darah. Mari kita simak inilah 6 pembantaian yang pernah terjadi dalam sejarah bangsa Indonesia. G30S 1965. Tidak dapat dipungkiri jika peristiwa G30S adalah batu loncatan Soeharto untuk menjadi presiden Indonesia. Semua bermula pada awal tahun 1965 ketika kondisi Indonesia sedang kacau dan Presiden Soeharto tidak dapat menahan inflasi yang melumpuhkan perekonomian negara. Hal tersebut diperparah dengan kekacauan politik yang disebabkan oleh netralitas semu Indonesia selama Perang Dingin, karena Soekarno lebih condong ke blok kiri pada saat itu. Secara tidak langsung, semua pemicu ini melahirkan gerakan 30 September, sebuah peristiwa yang akan mengubah sejarah Indonesia selamanya. Mengutip dari Britannica, pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965, sekelompok konspirator dari dalam militer menculik dan membunuh 6 jenderal tertinggi, lalu menyatakan telah mengendalikan angkatan bersenjata. Demi menghadapi upaya kudeta tersebut, Soekarno tidak punya pilihan lain kecuali menyerahkan hampir semua kuasa militernya kepada Soeharto. Dikutip dari laman Guardian, Soeharto pun berhasil menumpas tokoh-tokoh di balik peristiwa tersebut. Namun, ia tidak pernah melepaskan kekuatan darurat tersebut dan malah memakainya untuk menggantikan Soekarno sebagai presiden lewat Super Semar. Pembantaian PKI. Setelah berhasil menumpas kudeta G30S, Soeharto segera memulai kampanye untuk menghilangkan para lawan politiknya. Pertama-tama, ia harus membersihkan Partai Komunis Indonesia dengan pasukannya sendiri. Dalam realitasnya, sasaran pembersihan itu tidak hanya berlaku untuk anggota PKI, namun seperti simpatisan, tertuduh PKI, dan siapapun yang dianggap mengancam kekuasaannya akan dimusnahkan pada saat itu juga. Selama lebih dari setahun, para intelektual dan etnis Tionghoa Indonesia terbunuh dalam peristiwa tersebut. Belum jelas berapa orang yang terbunuh dalam pembersihan tersebut, tetapi perkiraan umum yang diambil dari laman The Diplomat menyebutkan bahwa anggota kematian mencapai 500.000 sampai 1 juta, walau beberapa orang mengklaim jumlahnya mungkin mencapai 2,5 juta orang. Pembersihan tersebut sangatlah brutal, karena satuan militer memaksa warga biasa untuk melakukan pembunuhan, termasuk teman dan kerabatnya sendiri. Di beberapa provinsi, penduduk desa diperintahkan untuk memukuli ratusan tahanan hingga mati dengan linggis. Setelah peristiwa tersebut, banyak mayat yang tergeletak di sepanjang jalan, sampai bau darah menyebar di kota-kota, dan sungai tersumbat dengan mayat-mayat yang dibuang ke dalamnya. Saat peristiwa ini berakhir, tidak ada oposisi kiri yang tersisa untuk menentang sang diktator baru. Genosida Timur Timur. Walau telah membersihkan semua hal yang berbau komunis setelah peristiwa G30S, tampaknya Soeharto belum yakin jika momok tersebut sudah sepenuhnya lenyap dari wilayah Indonesia dan sekitarnya. Oleh sebab itulah, pada bulan Desember 1975, ia memerintahkan invasi pertama ke Timur Timur yang dilakukan sebagai tanggapan terhadap ancaman komunis. Namun yang terjadi selanjutnya adalah salah satu pembantaian terburuk dalam sejarah. Dalam waktu 24 jam, sejak pendaratan pertamanya, pasukan Soeharto langsung melakukan kekejaman di sana. Mengutip dari buku War and State Terrorism, di salah satu kota, 150 warga sipil dipilih secara acak dibawa ke dermaga dan ditembak oleh regu tembak. Sementara, di ibu kota Dili, pria dan laki-laki menjadi sasaran eksekusi massal. Di kota Malinluru, tentara memaksa 60 warga sipil untuk berbaring di tanah dengan todongan senjata, kemudian menggilas mereka dengan bulldozer. Mereka juga membiarkan korban terkunci dalam bangunan yang terbakar. Korban yang selamat dari invasi ini dibiarkan mati kelaparan. Banyak yang mengatakan bahwa pendudukan Timur Timur mengakibatkan lebih dari 2.000 kematian. Pada basis per kapita, peristiwa ini adalah genosida paling mematikan di abad ke-20 setelah Holocaust, karena sepertiga dari total keseluruhan orang Timur Timur meninggal.
Petrus. Sebagian besar masyarakat Indonesia mungkin setuju jika Orde Baru sangat sukses dalam menekan kejahatan. Nyatanya, keberhasilan tersebut berasal dari kebijakan yang mengerikan. Karena pada saat itu, alih-alih memenjarakan para penjahat, Soeharto justru memerintahkan anak buahnya untuk membunuh mereka. Dikenal dengan nama Petrus, penembakan misterius. Operasi itu bertujuan untuk membuat teror di dalam hati masyarakat Indonesia. Selama periode ini, militer, polisi, dan antek-antek pemerintah akan menangkap siapapun yang telah dicurigai melakukan kegiatan kriminal dan mengeksekusi mereka tanpa proses peradilan. Dilansir dari laman Jakarta Post, mereka sering membuat pesan dengan memutilasi mayat-mayat para penjahat dan membuangnya di tempat umum, serta meninggalkan sedikit uang yang ditaruh di dekat mayat mereka untuk biaya pemakaman. Hal ini dilakukan untuk menakut-nakuti penjahat lainnya. Tidak semua dari mereka yang dibunuh adalah penjahat, karena banyak dari pegawai negeri sipil dan petani yang tidak bersalah juga turut menjadi korban. Lebih dari 2.000 orang terbunuh selama operasi Petrus, walau Soeharto sendiri tidak mengakui fakta ini dalam autobiografinya. Pembantaian Santa Cruz. Pada tahun 1991, protes damai terjadi di seluruh Timur Timur. Di bawah pengawasan militer Indonesia, ribuan orang Timur berbaris ke pemakaman Santa Cruz di Delhi untuk meletakkan bunga di kuburan para pejuang perlawanan. Namun, setelah kuburan tersebut penuh dengan pendemo, militer mulai melepaskan tembakan kepada mereka. Terkurung oleh penjaga dan tembok, para demonstran tidak punya tempat untuk lari. Ketika mereka berusaha melarikan diri, militer melepaskan tembakan demi tembakan ke kerumunan sampai tanah licin dengan darah. Dilansir dari laman Jakarta Post, setidaknya 400 orang terluka parah dan 270 lainnya terbunuh dalam peristiwa tersebut. Banyak juga yang hilang, entah ditangkap atau dibunuh oleh militer. Serangan itu dianggap sebagai pertumpahan darah yang tidak perlu terjadi, dan PBB mengutuk pemerintahan Soeharto sebagai pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Namun, semua itu sia-sia, karena sampai hari ini belum ada yang dimintai pertanggungjawaban atas peristiwa tersebut. Peristiwa 98. Menjelang akhir dekade 90-an, Soeharto mulai membuka ladang korupsi besar-besaran kepada para kroninya. Seperti yang dikutip dari laman Business Week, kontrak, subsidi, dan seluruh perusahaan negara juga mulai diserahkan kepada anggota keluarganya. Namun pada Juli 1997, krisis ekonomi sedang terjadi di Asia. Tidak ada yang aman pada saat itu termasuk Soeharto. 1 tahun setelahnya, ketika inflasi semakin parah, para mahasiswa mulai turun jalan untuk menuntut perubahan. Alih-alih mengawasi, tentara yang dikirim untuk mengamankan demo tersebut justru menembak mati 4 mahasiswa Universitas Trisakti. Menanggapi pembunuhan tersebut, masyarakat pun ikut turun jalan dan mulai kerusuhan di seluruh Jakarta dan kota-kota besar di seluruh Indonesia. Selama 2 hari, warga membakar dan menjarah toko-toko hingga pemiliknya nyaris tidak bisa menyelamatkan diri. Para oknum pun memanfaatkan momen ini untuk menyerang dan membunuh etnis Tionghoa, bahkan memperkosa setiap perempuan Tionghoa yang mereka temukan. Sudah semestinya jika kerusuhan ini menjadi akhir dari nasib Soeharto. Ketika jumlah korban yang mati melebihi 1.000 orang, para pendukungnya pun mulai meninggalkannya. Akhirnya, 10 hari setelah kerusuhan pertama di Jakarta, diktator ini terpaksa mundur dari jabatannya. Dalam upacara tersebut, ia memindahkan kekuasaannya kepada sang wakil, yaitu Baharudin Yusuf Habibie, atau banyak orang mengenalnya B.J. Habibie. Era reformasi pun dimulai. New York Times bahkan menyebutnya sebagai akhir dari salah satu kediktatoran terpanjang dan paling berdarah dalam sejarah modern.